tanggal 3 April 2020. Saya lihat ini sebenarnya bertepatan dengan waktunya sholat Jumat. Ini sudah jam 12 kurang sedikit lah. Tapi saya juga akhirnya memutuskan tidak usah sholat Jumat karena saya lihat hampir sebagian besar masjid di Wonosari dan sekitarnya, ini saya dalam perjalanan pulang Karangmojo, itu juga tidak melaksanakan sholat Jumat. Kebanyakan takmir yang merujuk kepada anjuran pemerintah, juga fatwa dari MUI yang menganjurkan ataupun menyarankan agar sebaiknya tidak menggelar sholat Jumat karena ini menjaga karena bagian dari social distancing ini tadi. Jadi kita menjaga untuk tidak banyak terlibat dalam pertemuan yang sifatnya massal, karena kita tidak tahu siapa kemana, apakah kita ataupun orang lain terpapar atau belum, kita tidak tahu. Makanya untuk menjaga, maka sebaiknya kita memang menghindari pertemuan massal gitu. Jadi saya pikir ini merupakan rukhsah sebenarnya. Ya terlepas kita apakah sudah terpapar atau belum, terlepas apakah masyarakat kita sudah ada yang terkena atau belum, terlepas apakah di lingkungan kita sudah ada tanda-tanda orang yang terpapar atau belum. Tapi ini merupakan sebenarnya rukhsah keringanan untuk kita melaksanakan sholat Jumat. Karena tadi kita memang menjaga diri biar benar-benar kita tuh steril begitu ya. Jangan sampai kita ataupun jamaah kita karena kelakuan kita yang egois begitu, egoisme keagamaan, ingin tetap melaksanakan ibadah di masa-masa seperti ini, malah menjadi tersebarnya virus corona ini yang sangat merugikan kita semua begitu. Saya terus terang merasa agak risih ataupun agak aneh juga ya ketika orang berargumen bahwasanya misalnya bahwa kita harusnya lebih mengutamakan Allah, lebih mengutamakan ibadah ketimbang ancaman penyakit yang belum jelas. Ya bukan begitu. Justru karena kita tidak jelas tidak kelihatan virus tersebut, makanya kita memang harus ekstra hati-hati. Sebab kalau kita malah tidak hati-hati, kita terjerumus kepada celaka, kepada bencana, kepada musibah yang mungkin tidak hanya kita yang terkena, tapi juga begitu banyak orang lain. Itu bukan saja merugikan dari sisi pribadi kita, sisi kemanusiaan kita, merugikan masyarakat, tapi juga di sisi lain juga merugikan Allah juga. Artinya ke depan, dalam waktu ke depan Allah sangat mengharapkan peran kita manusia untuk menolong agamanya, untuk menghidupkan syiar agamanya. Tapi gara-gara penyakit ini menyebar, ya jadinya kita malah syiarnya padam begitu. Jadi sebenarnya kita menghindari bahaya yang lebih besar ya, bukan karena kita mengabaikan Allah, mengabaikan ibadah, bukan, tapi justru dalam rangka untuk melanggengkan ibadah kita kepada Allah, biar siarnya makin menyebar, makin lancar begitu. Coba bayangkan jika akhirnya semua orang sakit, tidak ada yang ke masjid, tidak ada yang sholat jamaah, tidak ada yang punya kiprah dalam berdakwah ya. Mending kalau cuma sakit, kalau cuma sampai akhirnya pada meninggal, ya hanya orang Islam habis dong. Kalau habis gimana agama akan tegak kalau orang Islamnya habis. Makanya kalau berargumen dipikir dulu dari berbagai aspek begitu. Saya yakin orang-orang MUI itu bukan orang-orang goblok, bukan orang-orang bodoh ketika memanfaatkan untuk lebih mengutamakan sholat di rumah, ibadah di rumah, jelas sholat Jumat atau sholat yang mengerahkan banyak orang. Itu mereka pertimbangannya sangat komprehensif, bukan asal-asalan begitu. Jadi jangan sok merasa paling tahu, paling dekat dengan Allah ketika orang mengatakan bahwasanya ketika kita lebih milih ibadah itu sebagai bukti bahwa kita lebih dekat dengan Allah, lebih mengutamakan Allah. Bukan begitu. Itu
argumen yang yang bodoh seperti itu. Semuanya itu yang namanya rukhsah itu diambil boleh, tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak mengambil, ya Anda nanti resikonya tahu sendiri ya. Dan jika dikatakan dengan tadi perspektif yang saya sampaikan tadi, malah Anda bisa merugikan banyak orang, merugikan agama, merugikan masyarakat, merugikan Allah juga begitu. Kata Allah mengatakan, in tansurullaha yansurkum, kalau kita menolong Allah pasti akan menolong kamu. Disinilah kita berperan untuk menolong agama Allah, ya toh. Kita menghindari bahaya, menghindari masalah dalam rangka untuk kedepannya biar kita bisa menegakkan agama Allah, biar agama ini lebih hidup lagi. Tapi kita harus sabar sebentar sampai sampai bencana ini ataupun krisis ini mereda begitu. Itu sebagai upaya kita begitu. Jadi bukan dalam rangka malah mematikan agama Allah, itu bukan. Kita justru ingin kalau nanti krisis ini reda, kita malah ingin semakin menghidupkan agama Allah ini, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai nanti dituduh malah masjid, musola, ibadah Jumat dituduh sebagai biang tersebarnya penyakit ataupun wabah ini kan malah jadi mendiskreditkan atau malah menjelek-jelekan praktek ibadah kita sendiri. Ketika ibadah malah dituduh menjadi biang tersebarnya berbagai macam tersebarnya virus corona ini. Kita ingin menghindari itu. Jangan sampai ibadah kita ternodai oleh praktek-praktek yang justru merugikan banyak orang. Kita kan inginnya seperti itu. Ini tadi saya lihat masjid juga tidak sholat Jumat, hanya azan terus puji-pujian, dan nanti mungkin dilakukan sholat zuhur. Mungkin sementara itu saja pandangan saya selaku orang biasa begitu yang ingin mengungkapkan sedikit opini tentang fenomena yang sekarang sedang berkembang di masyarakat, tentang merebaknya virus corona yang kemudian berdampak kepada anjuran pemerintah untuk mengurangi pertemuan-pertemuan berskala besar, yaitu menjaga jarak, termasuk adalah dalam beribadah. Walaupun itu ibadah wajib sekalipun, dalam konteks seperti ini itu menjadi tidak perlu dilakukan, yaitu bahkan mungkin dalam kategori tertentu di skala tertentu ketika di daerah sangat pandemik itu menjadi diharamkan. Nah, itu sementara pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.